Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arindi dari Prodi Sistem Informasi Edward. Jadi tugas ini tuh fokusnya gimana caranya bikin infrastruktur TI-nya lebih cepat, aman, dan modern. Yuk kita mulai. Desain infrastruktur teknologi informasi swalayan Jepara. Apa sih latar belakang dibuatnya video ini? Pemanfaatan teknologi informasi pada swalayan sangat penting untuk transaksi dan pengelolaan stok. Swalayan Jepara memiliki infrastruktur dasar seperti pos dan server lokal namun belum optimal. Dan masih ditemukan kelemahan seperti tidak adanya backup cloud, perangkat lambat, dan keamanan minim. Nah, selanjutnya kita analisis masalah dan kebutuhannya. Masalah yang belum ada dari video yang kemarin itu kan belum ada backup cloud, terus komputer kasirnya juga masih agak lambat dan keamanan jaringannya lemah. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah kita harus mengupgrade perangkat, penambahan firewall, UPS, dan backup cloud. Nah, perangkat keras apa aja sih yang dibutuhin? Nah, itu ada komputer kasir, server mini dan NAS, UPS untuk server kasir, printer thermal, scanner, dan mesin edisi. Untuk komputer kasirnya mungkin harus menggunakan minimal RAM 8 ya, karena kan itu digunakan untuk proses transaksi sehari-hari. Untuk perangkat lunak dan keamanannya, POS terintegrasi dengan manajemen stok. Untuk sistem operasinya menggunakan Windows 10 Pro atau Windows Server 2019. Backup cloud-nya bisa menggunakan Google Workspace dan OneDrive. Dan memasang antivirus dan software resmi. Jaringan komputer yang dipakai itu adalah jaringan topologi bintang, di mana semuanya itu terpusat kepada satu switch. Ada router mikrotik dan switch TP-Link, akses point Wi-Fi, LAN dan kabel CAT6, dan terhubung ke ISP seperti Bisnet atau Indigo. Ini merupakan diagram visual dari topologi yang akan kita buat. Ini ada estimasi biaya. Yang pertama itu perangkat keras. Komponen yang dibutuhkan itu minimal RAM 8. Merek atau tipe rekomendasinya itu Pakitan. Kita pakainya Lenovo M720. Jumlah yang dibutuhkan adalah 3 unit. Itu harga satuannya 5 juta. Berarti totalnya 15 juta. Terus yang kedua ada server mini plus UPS server. Kita membutuhkan 1 unit dengan harga 1.645. Ini ada printer strip thermal, UPS komputer kasir. Dan untuk perangkat jaringannya sendiri kita membutuhkan switch yang ada banyak port di situ. Saya merekomendasikan memakai switch yang 16 port dari TP-Link 1 unit aja, harga 1.200.000. Terus ada router kelas bisnis Mikrotik RB750-3, itu juga 1 unit. Ada akses point, TP-Link itu 2 unit, dan kabel LAN. Lalu yang terakhir itu ada backup otomatis. Itu saya rekomendasikan pakai Synology DS220J yang 1 unit itu harganya sekitar kurang lebih 3 juta. Untuk instalasi dan setupnya itu pakai teknisi lokal. Misalnya itu paketan, itu ada penarikan kabel, setup server dan software, dan lalu dikonfigurasi jaringan dan cloud backup data. Jadi untuk melakukan redesign infrastruktur teknologi informasi, kira-kira estimasi biaya yang harus dikeluarkan itu sekitar hampir 36 juta. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis SWOT. Apa sih itu analisis SWOT? SWOT itu kan ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength atau kekuatan. Infrastruktur teknologi informasi kini jauh lebih
andalan dan cepat karena sudah menggunakan perangkat keras dengan spesifikasi yang ditingkatkan dari segi SSD maupun RAM. Yang kedua, kehadiran NAS dan sistem backup cloud memastikan data penting tidak mudah hilang dan dapat dipulihkan dengan cepat saat terjadi gangguan. Sistem jaringannya juga akan lebih stabil dan aman berkat pemakaian switch manage, router bisnis, serta penambahan akses point yang mendukung jaringan tersegmentasi. UPS di setiap unit kasir dan server membantu menjaga operasional tetap berjalan saat terjadi pemadaman listrik secara mendadak. Selanjutnya kita bahas weakness atau kelemahannya dari infrastruktur TI tersebut. Yang pertama dan paling mendasar itu adalah biaya. Biaya awal yang implementasi sistem yang direkomendasikan cukup tinggi bagi swalayan skala kecil sampai menengah. Diperlukan pelatihan tambahan bagi staf untuk memahami penggunaan sistem baru, khususnya dalam hal backup dan konfigurasi aplikasi OS. Yang ketiga, ketergantungan pada cloud backup tetap bergantung pada kualitas koneksi internet di lokasi swalayan. Selanjutnya kita bahas tentang opportunities atau peluang. Setelah redesign dan mengembangkan infrastruktur TI tersebut, kita juga mendapatkan peluang, di antaranya sistem TI yang lebih modern membuka peluang untuk integrasi dengan e-commerce lokal seperti marketplace berbasis web untuk layanan belanja jarak jauh. Kalau di swalayan itu kan belum ada kayak yang di sebelah itu, kayak Alfamart, Indomaret itu kan udah ada kayak e-commerce lokalnya gitu. Lalu memungkinkan pengembangan loyalty system atau program keanggotaan pelanggan berbasis digital. Dengan sistem yang lebih aman dan efisien, swalayan dapat memastikan ekspansi cabang dengan infrastruktur serupa. Nah, yang terakhir ini tentang ancaman. Apa aja sih? Ada ancaman keamanan cyber seperti phishing, malware, atau serangan jaringan. Tetap harus diwaspadai walaupun sistem sudah lebih baik. Yang kedua, ada downtime dari pihak ketiga atau dari ISP dan layanan cloud masih menjadi resiko yang bisa memengaruhi performa sistem. Yang terakhir, perubahan tren teknologi yang cepat menuntut swalayan untuk terus beradaptasi agar sistem tidak usang. Jadi harus dilakukan update terus-menerus ya. Rancangan ulang infrastruktur TI pada swalayan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat operasional bisnis secara menyeluruh. Dengan perbaruan dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komputer, sistem TI swalayan kini mampu bekerja lebih optimal. Terima kasih udah nonton video aku, semoga bisa memberikan gambaran tentang bagaimana caranya redesign infrastruktur teknologi informasi. Saya Arini, pamit dulu.